Oke, kita masuk ke bagian yang keempat, adalah review aplikasi. Ini nggak perlu ada yang dipraktekkan, hanya saya menyampaikan review saja, apa-apa yang sudah kita laksanakan, dan apa bagian yang kurangnya. Silahkan ditambahkan nanti ya. Yang pertama, ini rencana kita kemarin, aplikasi CRUD sederhana untuk data objek wisata di Kalimantan Tengah, yaitu topiknya kita. Kemudian operasi CRUD-nya menggunakan bahasa PHP dan teknik PDO dalam pengolahan datanya. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian spesifikasi projectnya kemarin, kita menggunakan web server lokal untuk codingnya ya. Pakai Laragon, kemudian ada interpreter PHP-nya dan server database-nya MySQL atau MariaDB ya. Framework CSS yang kita gunakan adalah Paper CSS. Ditambah kemarin ada beberapa embedded dan inline CSS juga. Terus kebutuhan data kita ada 3. Yang pertama, data utamanya adalah data objek wisatanya dan data wilayah. Yang kedua adalah data pengguna. Ini level standar ya, jadi hanya single user. Kalau mau yang usernya bisa beda-beda, nanti silahkan dikembangkan. Nah, terus skenario-nya kemarin kita punya 2 halaman, yaitu halaman front end dan halaman back end. Halaman front end-nya ada halaman indeks berisi daftar foto yang kalau daftar foto itu diklik salah satunya akan masuk ke halaman detail yang menampilkan keterangan lebih lanjut terkait dengan objek wisata. Terus yang back end itu mengolah datanya menggunakan konsep CRUD ya, create, read, update, dan delete. Aksesnya ke halaman CRUD itu harus menggunakan autentikasi berupa login. Itu sudah kita laksanakan. Nah, desain front end-nya kurang lebih seperti ini kemarin. Ada bagian yang samanya di bagian di atas dan bagian bawah atau footer-nya. Ada bagian gambar yang kalau dia diklik masuk ke dalam halaman detail. Seperti itu. Itu front end. Kemudian back end-nya kurang lebih sama juga. Bagian atas dan bawahnya sama. Ada header dan footer. Kemudian konten yang di dalamnya yang berbeda-beda. Halaman indeksnya yang langsung dimasuki adalah login. Setelah login akan dilempar ke halaman list objek wisata. Nama filenya adalah objek wisata PHP. Dari situ nanti bisa melakukan penambahan data, pengeditan, dan seterusnya ya. Konsepnya seperti itu. Foldernya seperti itu. Folder kita adalah wisata Kalteng yang disimpan di dalam htdoc atau www. Tergantung web server yang digunakan. Folder aset itu ada di dalam folder wisata Kalteng. Aset itu sendiri ada 2, ada library sama gambar. Library berisi file-file yang kita gunakan, file-file bantu dari framework. Kalau nanti menggunakan Suite Alert ya, tinggal dimasukkan di situ juga. Folder gambar berisi file foto dari objek wisata, ditaruhnya di situ semuanya. Nah, terus folder admin itu untuk menyimpan file-file CRUD. Ya, khusus untuk semuanya itu, termasuk halaman login, halaman untuk keluar, dan halaman untuk pesan kalau diakses tanpa login. Database-nya yang awal ada 2, database-nya ada 1 yaitu wisata Kalteng, database tabelnya ada 2 yaitu tabel objek dan tabel wilayah. Kemudian relasi antar tabelnya antara objek dan wilayah itu dihubungkan oleh field yang namanya ID wilayah. Ya, ID wilayah yang ada di tabel wilayah sebagai primary key-nya, sedangkan foreign key-nya itu ada di dalam file di dalam tabel objek. Nah, kemudian kita juga sudah membuat view yang diberi nama view objek wisata ya. Itu menggabungkan antara tabel objek dan tabel wilayah. Tabel utamanya adalah tabel objek. Nah, di sini kita hanya memasukkan yaitu nama wilayah ya, supaya bisa kita ambil dari tabel wilayah. Nah, bentuk akhirnya view-nya jadi seperti ini, sudah ada masuk nama wilayah. Jadi yang kita panggil selama ini ketika kita menampilkan data itu adalah view objek wisata, bukan dari objek wisatanya. Sedangkan untuk proses tambah, edit, dan hapus itu langsung merujuk ke objek tabel objek gitu ya. Kemudian kita membuatkan tabel pengguna. Ini untuk autentikasi adminnya, si usernya. Dan awal mula seperti ini ya, tanpa ada perubahan
Dari sisi hash-nya atau enkripsinya, kita plain text menyimpannya, kemudian kita ubah menjadi hash MD5. Sehingga yang muncul di sini, yang disimpan di dalam sandi itu bukan plain text aslinya, tetapi yang sudah dirubah menjadi MD5. Jumlah karakternya tadi adalah 32 karakter ya, totalnya. Nah, siklus untuk rootnya sendiri seperti ini, ada bagian yang ditampilkan dan bisa kita berinteraksi, ada juga yang tidak, yang hanya lewat saja. Di antara yang lewat itu adalah objek wisata save, kemudian delete, dan update. Yang sisanya yang lain itu tampil, kita bisa lihat, bisa utak-atik, bisa upload, bahkan bisa ganti data di situ ya. Nah, kekurangan aplikasi. Nah, tidak melakukan filter atau pembatasan file yang diunggah. Ini potensi keamanannya juga besar. Kita ngupload filenya bebas, apa aja bisa. Bukan hanya file gambar, cuman kalian nggak nyoba aja. File doc upload pasti bisa. Karena nggak ada di situ dibatasi, hanya file JPG atau PNG atau JPEG saja, itu ya. Caranya gimana? Caranya gampang sekali, bisa pakai array, in array. Sudah pernah kita bahas in array. Jadi masukin aja dalam array-nya itu yang diizinkan file apa? JPG, PNG, JPEG misalnya, sudah. Kalau ada in array, maka berarti dia boleh. Kalau nggak ada, berarti nggak boleh. Tapi itu juga bisa jadi celah keamanan. Ada file script virus, diganti belakangnya yang awalnya exe menjadi PNG, file JPG, bisa tetap diupload. Ada lagi filternya gitu ya. Nah, kemudian nama file yang disimpan ini sesuai dengan nama asli. Jadi misalnya filenya itu surungdanum, ya surungdanum disimpannya. Nah, itu akan terjadi nanti kalau seandainya filenya objek wisatanya Pak Sukamelo. Tapi saya upload padahal sudah ada di dalam nih surungdanum. Saya upload dengan file surungdanum namanya. Akhirnya ke replace yang ada dan jadinya tampilannya gambarnya sama padahal harusnya berbeda. Nah, yang seperti itu harusnya bisa diganti nama filenya yang berbeda. Misalnya dengan format apa? Format tanggal dan jam, pasti beda. Ya, misalnya ketika diupload nama filenya adalah tangkiling.jpg. Diganti tangkiling itu dengan apa? Dengan 2023/11/24 garis mendatar misalnya 10.07 misalnya. Diganti dengan tanggal dan jam, pasti beda-beda. Selang 1 menit pasti beda. Nah, apalagi kalau ditambahkan belakangnya dengan detiknya. Ya. Bisa seperti itu caranya ya. Itu kekurangan ya. Nah, kemudian pengisian formulirnya tuh belum pakai fungsi HTML special character. Belum. Jadi HTML special character itu bisa mengidentifikasi kalau ada kode-kode aneh. Misalnya pakai tanda tanya, tanda slash, tanda bintang dan sebagainya, itu bisa di-skip sama dia. Bisa dianggap itu real, bukan kode. Nah, seperti itu. Kita belum pakai itu. Jadi kalau orang mau, orang bisa memasukkan script JavaScript itu di dalam nama objek, bisa. Ya, itu kita belum terapkan. Terus yang berikutnya, belum menerapkan keamanan dari sisi penyalahgunaan query SQL injection tadi. Ya, itu baru satu yang kita amankan. Masih bisa sebetulnya diakses lagi. Nah, aplikasi ini langsung menampilkan data tanpa menerapkan pemeriksaan data hasil query. Sebelumnya, saya contohkan yang ini. Oke ya, saya contohkan. Saya kembali ke halaman depan aja. Akan memunculkan pesan error, ini boleh terjadi. Nih, misalnya gini ya. Saya klik seperti ini. ID tempatnya 2. Oke, muncul ya. Nah, kemudian kalau saya ketik di sini 2023. ID tempat sama dengan 2023. Saya enter. Nah, pesan error. Kenapa? Karena ID 2023 itu nggak ada. Nah, harusnya ditambah if tadi yang tanda tanda seru dolar data itu harusnya dimasukkan dulu sebelum menampilkan data. Ini kan error semua. Nah, ini bisa jadi celah. Kalau hacker dia paham nih. Oh, oke, saya bisa tampilkan daftar tabelnya di sini. Dia tambahin di sini ada kode
select, union, apa segala macam di enter, nanti tabel punya kita itu kelihatan isinya. Kalau kita tidak lakukan filter di sini, 2023 memang nggak ada ID-nya, belum sampai ke situ. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian proses edit dan hapus menggunakan get URL. Nah, ini punya celah keamanan juga sama. Tadi ID tempat sama dengan berapa, itu jadi celah keamanan. Dan celah keamanan lainnya banyak lagi. Jadi ternyata ketika kita membuat aplikasi, kita bangga tuh jadi aplikasi kita. Pada tahu di belakang itu banyak sekali celahnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita masuk ke bagian yang kelima.